Halo sahabat-sahabat sekalian, ini saya sekedar sharing bagaimana kalau orang mau ngontrak atau rental di Amerika. Nah ini sudah ada istri saya, boleh cerita nggak? Ini gimana prosedurnya dan step by stepnya? Ini barusan udah berapa orang yang nengok nih? Step by stepnya tergantung ya. Kalau misalnya ada orang yang masukin aplikasinya itu online. Kalau kita kan pakai Zillow atau pakai real estate agent. Jadi kalau pakai real estate agent tuh biasanya mereka mesti janjian dengan real estate agentnya. Nanti real estate agentnya akan kasih lihat rumahnya. Tapi kalau misalnya pakai Zillow, mereka bisa langsung bikin application di Zillow atau di Redfin. Itu ada website ya di Amerika yang bisa dilihat untuk rental gitu loh. Lalu bikin janji di situ. Nah setelah itu nanti mereka lihat rumahnya, ada pertanyaan atau enggak, cocok atau enggak, nanti bisa ditanya rentalnya berapa, proses untuk masuknya gimana, terus masukin aplikasi. Dan biasanya kalau di Amerika itu dicek kredit. Nah ini yang banyak yang belum ngerti ya, imigran itu mesti mulai mempunyai kredit kalau di Amerika. Jadi kredit itu maksudnya apa? Kredit itu ya untuk tahu kalau bayarnya on time atau enggak gitu. Dan juga ada cek kriminal juga. Jadi nggak pernah ada kriminal atau nggak pernah ngutang di landlord sebelumnya. Nah terus kalau misalnya di Amerika kan kadang-kadang ada yang punya binatang peliharaan ya. Ada yang punya kucing, ada yang punya anjing. Nah itu biasanya ada deposito ekstra tuh. Jadi kalau misalnya dengan properti-properti kita itu setiap ada kucing atau anjing itu per binatang itu $250. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya nanti mereka keluar, mereka nggak ngebersihin, masih banyak bulu-bulunya gitu, kita nggak kembaliin itu $250 karena kita mesti bersihkan rumah tersebut dari bulu-bulu kucing atau anjing tersebut. Tapi kalau dibersihkan, uang itu? Dibersihin, bersih, semuanya bagus, uangnya dikembaliin. Kembalikan 100% ya? 100%. Oke. Ini sekarang nih Umi lagi ngapain nih sih ceritanya nih? Lagi ngecekin aplikasinya. Jadi orang-orang yang masukin aplikasinya tuh jadi bisa kelihatan ya. Nih kayak ini orang kredit skornya gimana ya kan? Setelah kredit skornya bisa kelihatan, nanti background checknya gimana. Semua dimasukin secara online? Iya. Di download itu? Selain itu apa? Selain background check, termasuk apa pendapatan segala macam? Iya, pendapatannya juga mesti dimasukin itu loh. Iya. Istri saya lagi sedang mengecek aplikasinya. Nah ternyata ada orang lagi masuk ya kan? Sudah ada berapa orang? Yang ngelihat? Yang lihat. Lihat hari ini ada berapa? Udah ada 6. Sudah 6. Itu biasanya ada maksimal nggak? Berapa? Enggak, pokoknya kalau kita ngasih lihat rumah, kita kasih waktu ya. Jadi misalnya ya ada yang jam 5 lewat 10, 5 lewat 20, jadinya enggak langsung numplek. Berbarengan gitu. Jadi semua itu online ada jam-jam tertentunya. Jadi ya kita atur aja, masih available jam segini, mau lihat yang jam segini gitu loh. Jadi kan kita nggak enak kalau misalnya sekali datang ada 5 orang di dalam, kan terlalu penuh gitu kan. Nah makanya kita kasih waktu setiap orang tuh 10 menit. 10 menit. Jadi 10 menit ya untuk melihat. Istilahnya untuk melihat semuanya ya? Iya, karena rumahnya juga kan rumah kecil. Kalau rumah gede mungkin setiap orang 20 menit gitu. Tapi kan ini rumahnya kecil, cuma 3 kamar, ada basement, ada halaman belakang ya kan. Jadinya ya 10 menit juga udah cukup. Udah cukup. Terus ada pertanyaan juga dari aku gitu. Kalau orang yang masuk sini ya, itu kira-kira kita banyak ngomong terangin aja atau nggak diem? usah. Jadi biarin mereka masuk, mereka lihat, kita tanya aja mau lihat atas dulu apa bawah dulu gitu loh. Terus mereka bilang, oh iya mau lihat atas dulu, oke silakan. Terus ya udah biarin aja dia mondar-mandir ngelihat di atas gitu loh. Kita nggak usah ngikutin mereka ya kan. Terus nanti mereka lihat bawah, terus setelah itu mereka bilang, oh ya aku ada pertanyaan gitu. Kalau ada pertanyaan baru Oke. Dari semua orang itu kan tentunya kan pasti ada yang tertarik atau tidak tertarik. Kalau yang tidak tertarik dia apakah ngasih tahu kita atau dia los aja? Yang tidak tertarik ya? Ya kadang-kadang ada yang ngasih tahu bilang, sorry terlalu kecil, atau
Aku suka tapi apa namanya kamarnya terlalu kecil misalnya kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Biasanya juga apa namanya kalau tertarik ya mereka langsung masukin aplikasi. Terus aku langsung komunikasi kayak tadi ya ada orang bule suami istri, dia bilang aku suka. Terus aku tanya udah masukin aplikasi belum? Yang perempuan bilang oh ya aku udah masukin aplikasi, yang lelaki belum. Jadi nanti Umi akan email kasih tahu, hey kalau kamu benar-benar tertarik tolong masukin aplikasi secepatnya gitu. Kita juga nggak boleh diskriminasi ya di sini, namanya orang Asia, orang African American, orang putih, orang hitam, orang ungu, orang hijau, bisa ngelihat semua rumah di sini. Dan asal memenuhi persyaratan? Iya, asal memenuhi persyaratan, income-nya masuk persyaratan, tidak ada kriminal, rekodnya bagus, orang apa aja nggak masalah. Terus kira-kira ada perjanjian kontrak nggak? Iya dong, harus ada perjanjian kontrak. Ini kan di Amerika, masih ada hitam di atas putihnya ya, nggak bisa ngomong aja gitu. Jadi ada perjanjiannya. Nanti juga mereka mesti bayar deposit. Kalau di Philadelphia itu biasanya kita minta 3 bulan. 3 bulan itu apa? Untuk bulan pertama, bulan terakhir, dan 1 bulan security deposit. Jadi pas mereka masuk itu udah harus bayar 3 bulan tuh minimal ya. Kalau mau ada yang mau bayar 1 tahun ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya rata-rata biasanya 3 bulan. Nah security depositnya itu untuk apa? Untuk kalau propertinya nanti pas dia keluar rusak atau kotor atau gimana, jadi kita ada uang ekstra untuk ngebersihin propertinya. Jadi uang itu nggak akan dikembalikan kalau sampai ada kerusakan atau tenant ini meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan yang tidak sesuai. Tapi kalau semuanya bagus, depositnya balik 100%. 100% juga. Oke. Terus kira-kira minimal kontrak itu berapa? Ada bisa 6 bulan atau apa biasa? Minimal 1 tahun. 1 tahun. Setelah 1 tahun itu baru month to month. Oh, oke. Jadi setelah 1 tahun baru monthly. Oke. Nah setelah misalnya di setahun kontrak ya, tapi tiba-tiba dia ada sesuatu dia pindah, itu gimana peraturannya? Ya security depositnya nggak balik ya. Jadi mesti book 1 tahun. Masih ada berapa orang lagi nih? 1 orang lagi ya. Oke. Bisa terangin lagi nggak Mi soal tadi yang kontrak tuh? Kalau tadi bilang Umi 1 tahun tuh tiba-tiba nggak bisa dia pindah terus uang nggak kembali, itu memang sudah ada perjanjian? Iya, jadi perjanjiannya itu kontraknya itu 1 tahun. Kalau misalnya dia pindah tanpa memberitahu ya, tapi kalau dia pindah misalnya kasih tahu 60 hari sebelumnya, kita bisa ngembaliin security depositnya gitu loh. Asal ada komunikasi aja. Kadang-kadang kan orang pindah buru-buru gitu loh. Kita juga kan nggak bisa cari tenant buru-buru. Butuh waktu 1-2 bulan untuk cari tenant. Jadi itu udah ada di peraturannya. Kalau kamu pindah mesti kasih tahu 60 hari sebelumnya gitu. Kalau 2 bulan. Kalau 2 bulan sebelumnya itu uangnya semuanya kembali semuanya gitu loh. Iya, tapi kontraknya itu 1 tahun gitu loh. Jadi kalau mau strict sebenarnya kalau keluar sebelum 1 tahun security depositnya nggak kembali gitu loh, kalau mau strict ya. Terus ada lagi nggak kira-kira saran-saran untuk orang yang mau ngontrak di Amerika itu apa gitu? Ya saran-sarannya mesti tahu daerahnya ya, karena kadang-kadang ada rumah yang bagus daerahnya nggak bagus, ada rumah yang nggak begitu bagus tapi daerahnya bagus. Terus kita juga kan nggak tahu tetangga gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau ngontrak suka daerahnya ya jalan-jalan deh di sekitar situ gitu loh. Ini aja apa namanya, jangan ngelihat cuma 1-2 rumah, lihat beberapa rumah gitu loh. Jadi bisa tahu plus dan minusnya ya. Oke. Terus soal tadi background check itu perlu nggak? Tadi gimana background check itu maksudnya background check FBI atau apa? Bukan background check FBI. Jadi background checknya itu cuma 2, kriminal dan eviction. Kriminal itu maksudnya apa? Nggak pernah melakukan kriminal activity ya, mencuri, menipu, hal kayak gitu. Dan juga eviction. Jadi di situ ketahuan kalau misalnya ada rekord di mana dia pernah nyewa di tempat lain dan tidak bayar atau kabur, itu bakal ketahuan tuh rekodnya. Dari mana ketahuannya tuh rekodnya? Dari datanya. Datanya bisa Umi bisa cari datanya di gimana? Ya itu udah dari sistemnya. Di Amerika kan semuanya ada sistem. Oh gitu. Kalau dia ada yang betul utang-utang bisa kelihatan semuanya. Kelihatan. Atau semua orang bisa ngecek atau hanya orang tertentu? Nggak bisa. Jadi ada sistemnya, mesti masuk ke sistem itu baru bisa ketahuan. Jadi masuk sistem
baru bisa ketahuan ada paspornya nggak atau gimana? Atau memang karena Umi Enggak, udah? karena kita kan nyewain rumah, jadi kita ada aksesnya ke situ. Oh, karena ada sewa rumah, ada akses gitu loh. Oke. Untuk mengetahui background check tadi bilang kriminal itu gimana? Sebentar. Oh, sebentar kepotong. Ada yang datang lagi. Ini istri saya sedang nerangkan. Ada yang datang kembali dan ada yang mau lihat lagi. Tanya lagi, aku penasaran banget nih, Mi. Kalau ngelihat dari tadi online segala macam bang itu kan kayaknya peraturannya itu kan banyak banget ya. Sebetulnya itu rumit nggak sih sebetulnya? Ya. Atau memang udah peraturan di Amerika? Emang peraturannya kayak gitu ya di Amerika ya. Oke. Jadi ya istilahnya kalau dibilang ribet sih nggak ribet gitu ya. Tapi ya banyak orang yang aduh kreditku nggak begitu bagus atau aduh aku pernah punya hutang di sini di situ, ya bakal ketahuan gitu loh. Oke, sekarang tanya lagi. Itu kan melalui prosedur yang secara prosedur resmi ya, pakai online lah, pakai ProKredit check. Nah sekarang kalau misalnya kalau kenal gitu loh, misalnya Umi kenal dengan seseorang lah gitu, itu bagaimana? Apa atas kenal lah, aku ngasih uang terus kamu per bulannya karena udah kenal gimana? Apakah tetap prosedur gimana? Ya tergantung, kadang-kadang kan karena temen ya kan oke lah aku kasih lebih murah atau nggak usah bayar security deposit lah atau gimana. Cuma ya masalahnya ini di Amerika ya, apa namanya, kita kan walaupun berteman tetap aja bisnis itu bisnis gitu kan ya, kecuali ya memang kita mau nolong teman kita tersebut gitu ya kan. Kalau kita emang mau menolong teman kita tersebut ya nggak masalah, tergantung yang punya rumahnya mau disewain lebih murah, nggak usah pakai paperwork atau gimana ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita yang biasa melakukan bisnis ya teman-teman, tapi bisnis tetap lakukan aplikasinya, tetap pakai security deposit. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tiba-tiba kan kita nggak tahu apakah sengaja atau nggak sengaja ada kecelakaan di rumah tersebut atau ada kebakaran ya. Ada nggak ya yang menarik atau yang kesan-kesan yang gimana sih, yang bukan duka sih ya, cuma yang menarik, yang lucu, ternyata punya tenan kok susah, atau bukan susah nggak bayar tapi susah ngeluarin, atau masalah-masalah ada permasalahan ada nggak gitu? Ya permasalahan pasti ada aja ya, sama kayak bisnis lah ya kan, ini kan real estate juga bisnis ya kan. Enaknya apa kalau tenannya bagus, tenannya bersih, mereka tuh nggak pernah, tenan tuh nggak pernah telepon, kalau ada kerusakan mereka betulin sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah selama ini kita punya tenan yang baik-baik gitu ya. Cuma ya seperti biasa kadang-kadang ada tenan yang nggak benar juga gitu. Kita pernah punya situasi di mana tenannya itu ngesu kita, terus kita sampai berantem di pengadilan. Ya ada aja yang kayak gitu, wajar aja. Itu kan resiko berbisnis. Jadi kalau udah masuk pengadilan ya mesti sewa lawyer, mesti wah macam-macam dah, itu biayanya bisa sampai ribuan dolar ya. Oke, Abi ini banyak pertanyaan ya, karena Abi juga ada orang yang bermasalah-masalah. Apakah kita tuh punya pengacara? Iya. Nah, itu penting ya, karena kalau dalam berbisnis kita bukan cuma melakukan bisnis sendiri. Kita mesti punya tim, ya. Tim yang kita mesti punya itu pertama pengacara, kedua accountant, ketiga marketing. Jadi kita mesti ya punya pengacara yang cocok dengan kita, accountant yang cocok dengan kita. Karena kan berbisnis itu ya, accountant dan pengacara itu seperti pisau ya. Kalau pisaunya pudul, ya kan, kita nggak bisa potong apa-apa. Nah, oleh karena itu dalam berbisnis selalu punya network dengan lawyer-lawyer, dengan accountant-accountant, supaya kalau misalnya ada keperluan kita butuh pergi ke court, kita nggak usah susah-susah, tinggal telepon, kita udah punya pengacara yang backup kita. Pengacara juga sudah berpengaruh juga ya, artinya kalau ada apa-apa kita nggak pusing-pusing cari pengacara, tapi kita sudah ada pengacara sendiri gitu. Dan itu bayar atau per bulan atau gimana, atau memang tergantung kasus, guys? Tergantung kasus ya. Kalau kita kebetulan karena kita udah punya banyak hubungan baik dengan banyak pengacara, jadi ya kita tinggal pilih aja kasusnya apa gitu. Kalau kasusnya misalnya kasusnya real estate, kita udah ada real estate attorney. Kalau kasusnya bisnis, kita udah ada business attorney. Jadi ya attorney itu atau lawyer itu kan seperti dokter ya, banyak yang punya spesialisasi ya kan. Seperti kalau kita pergi ke dokter, kalau misalnya kita sakit mata, kita nggak bisa ke dokter gigi atau ke dokter jantung. Nah oleh karena itu kita mesti tahu spesialisasi attorney kita itu apa, jadi mereka juga bisa bekerja secara maksimal. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah mendengar penjelasan dari istri saya ya tentang sewa menyewa
Ya. real estate atau kontrakan di Amerika. Nah sekarang tapi istri juga bergerak di dalam finansial ya kan. Iya. Nah finansial itu tentang apa aja sih gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau di Amerika itu kan segala sesuatu mesti di planning ya. Jadi kalau di Amerika itu ada yang namanya retirement planning atau kalau kita pensiun cara memplanningnya itu gimana. Lalu ada yang namanya college planning. Jadi sama aja sih kayak di Indonesia. Kalau misalnya kita mau anak kita masuk kuliah, nabung dari anak kita kecil gitu loh. Jadi kita ada retirement planning, college planning. Kalau ada yang butuh asuransi juga, mulai dari life insurance, health insurance, disability. Terus yang baru lagi ini yang banyak orang Indonesia belum tahu itu adalah cara ngurus warisan dan wasiat. Karena di Amerika itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Amerika itu hukum warisan dan wasiatnya itu sangat-sangat ketat. Jadi seperti kita ya, kalau misalnya kita kan real estate segala macam, kalau kita tidak merencanakan wasiat dan warisan kita dengan baik, maka pemerintah bisa ngambil aset-aset kita gitu loh. Dan itu kan sedih banget ya, kita kan capek-capek ngurusin bisnis kita, ngurusin rental-rental kita, ngurusin real estate kita. Kalau nanti suatu saat kita meninggal, kita nggak bisa warisin ke anak kita, atau kalaupun kita ada warisan ke anak kita itu dipotong banyak pajaknya atau keuntungannya oleh pemerintah. Jadi urusan warisan dan wasiat itu juga yang sekarang lagi banyak ngetren ya di Amerika, karena orang Indonesia tuh banyak belum ngerti dan saya banyak melakukan pendidikan di bidang itu. Terima kasih teman-teman sekalian dan terima kasih juga istri saya yang telah memberikan banyak informasi termasuk suaminya ini. Jadi suaminya juga belajar sama istri ya kan, kalau saya bertani ilmunya bertani, tapi kalau soal hubungan Amerika saya serahkan istri. Saling mengisi dan saling mendukung, saling support. Nah, tentunya kepercayaan, kejujuran itu adalah yang paling utama. Amin. Jadi kita kalau memberikan servis kepada masyarakat Indonesia tentunya dengan nilai jujur dan nilai kepercayaan. Amin. Itu aja. Ya. Sampai di sini dulu. Nantikan liputan-liputan berikutnya di channel saya.